إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ودعاته ومن جهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Jumat a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan khutbah yang pertama, izinkan khatib yang fadil ini mewasiatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita taqiyah bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini menjadi sebab diangkat derajat manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tua, bukan yang paling tinggi jabatan, kedudukan, pangkat, atau status sosialnya. Tetapi siapa di antara kita yang paling taat, paling tunduk, paling takut, paling pasrah kepada Allah, dialah yang paling mulia di antara kita semua. Dan takwa pula menjadi faktor terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma udkhila bihil jannah. Rasulullah pernah ditanya, gara-gara apa kebanyakan manusia masuk ke dalam surga? Beliau menjawab, taqwa Allah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Oleh karena itu wajar dan maklum kalau sebagian para ahli fikih Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka menjadikan wasiat takwa di dalam khutbah Jumat menjadi salah satu rukun khutbah. Adapun dalam mazhab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan wasiat takwa adalah adab di antara adab khutbah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Saat itu kejadiannya menjelang perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yanzura ila ahli nar, falyanzur hadzal rajul." Siapa yang ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah laki-laki ini. Bingung para sahabat, kenapa laki-laki itu dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai calon penghuni neraka? Ada apa dengan laki-laki ini? Kemudian terjadilah peperangan Uhud. Ternyata laki-laki tersebut justru ketika terjadi peperangan dia sangat heroik, berhasil membunuh banyak musuh, tebas sana, tebas sini,
membuat para sahabat yang menyaksikan saat itu semakin terheran-heran. Orang seperti ini yang begitu pemberani dan begitu besar kontribusinya terhadap perang Uhud, lihat saat itu, kok kata Nabi malah disebut calon penghuni neraka. Hingga akhirnya laki-laki ini tertusuk tombak, panah, pedang, dan dia pun tidak sabar atas rasa sakit yang dia alami. Akhirnya si laki-laki tersebut dia menusuk dirinya sendiri dengan tombaknya, dengan pedangnya, dan dia pun wafat bukan karena senjata musuh jadinya, tapi oleh senjatanya sendiri. Dengan kata lain, dia wafatnya bunuh diri. Padahal tadinya sudah luar biasa. Lalu peristiwa ini oleh Rasulullah SAW dikomentari dengan kalimat innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung bagaimana penutupnya, bagaimana ujungnya, bagaimana finishingnya. Di hadis lain innamal a'mal bi khawatimiha, sama artinya. Amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kisah tadi paling tidak kita mendapatkan pelajaran, beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu pentingnya istiqomah dari awal sampai akhir. Termasuk saat ini, di saat kita mulai masuk pekan terakhir Ramadan. Bagaimana ujung Ramadan itu yang paling utama. Ibarat lari maraton, jauh. Biasanya pelari maraton sejak awal santai dulu, tidak sampai ekspos semua kekuatannya. Kapan dia mulai bergerak lebih cepat? Menjelang finish. Supaya apa? Supaya juara, paling tidak masuk finish. Begitulah seharusnya kita di ujung Ramadan. Karena innamal a'mal bil khawatim. Amal kita tergantung bagaimana ujungnya. Bukan malah, mohon maaf, kebalikannya. Ketika di Ramadan awal ramai, penuh, membludak, begitu hari ke-15, malam ke-15 misalnya, apalagi sudah sekarang, sudah hari ke-23, mulai kita lihat ya mulai berkurang jauh. Akhirnya yang mendapatkan kebaikan adalah orang-orang tertentu saja. Maunya kita, semua umat Islam mendapatkannya. Tapi faktanya tentu tidak demikian. Jamaah sekalian, azallahu wa iyyakum. Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, dikutip dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Ibnu Taimiyah, Al-Karamah Al-Istiqomah hiya Al-Karamah. Istiqomah itu adalah karamah, kemampuan kita untuk konsisten tegar dari awal sampai akhir. Itu adalah karamah. Orang Indonesia kalau dengar kata karamah, itu kan yang kebayang biasanya yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh. Tapi di sini para ulama memberikan pelurusan. Karamah yang paling utama itu adalah kemampuan seseorang istiqomah di atas kebaikan. Istiqomah baca Quran, istiqomah sholat tarawih, istiqomah menjaga pandangan, istiqomah menjaga lisan. Di dalam kitab yang sama, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling tinggi, karamah yang paling agung adalah yaitu seseorang yang mampu tetap luzum itu artinya tetap ya konsisten di atas keistiqomahan. Orang boleh belok, dia tidak. Orang boleh turun dan lemah, dia tetap kuat. Orang boleh bosan, dia tidak. Istiqomah. Apalagi di akhir zaman seperti ini yang godaannya sangat kuat, maka wajar dikatakan karomah itu di akhir zaman adalah keistiqomahan terhadap Islam. Jamaah sekalian, a'azzallahu wa iyyakum. Terus bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Yang pertama, tentu ada ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya rasional. Kita berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan teman-teman kita yang baik, supaya kita ke bawah baik. 4 orang masuk ke masjid, hanya 1 orang yang tahiyatul masjid, 3 orangnya tidak. Tapi yang 3 orang ini begitu melihat temannya tahiyatul masjid,
biasanya dia juga akan melakukan. Ingat, ke bawah. Tadinya ikut-ikutan, lama-lama karena kesadaran. Ini manfaat bergaul dengan teman-teman kita yang baik. Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kualitas agama seseorang tergantung siapa teman dekatnya, maka lihatlah oleh kita semua, siapa teman dekat kita. Kalau teman dekat kita orang baik, orang jujur, dan seterusnya, kita nggak jauh-jauh beda dengan dia. Karena biasanya manusia hanyalah bisa dekat dan akrab dengan orang yang punya kemiripan dengan dirinya. Ayam dengan bebek, walaupun sama-sama unggas, belum tentu mau berkomunitas. Apalagi dengan buaya, lebih tidak mau berkomunitas. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannada. Biasanya masing-masing jiwa manusia dia akan berkumpul dengan yang setipe dengannya. Ini yang pertama, berkumpul dengan orang-orang baik. Supaya dikala kita lupa ada yang mengingatkan, dikala kita terjatuh ada yang membangkitkan, dikala kita menyimpang ada yang meluruskan. Ini manfaat bergaul dengan orang yang baik. Kemudian jangan lupa, walaupun istiqomah itu sesuatu yang bisa diikhtiarkan, namun tetap ini merupakan anugerah dari Allah. Kalau Allah belum menghendaki, kita udah ikhtiar mati-matian, belum tentu kita dapatkan. Maka kita minta kepada Allah supaya kita istiqomah. Salah satunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mungkin jamaah juga sudah hafal, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasul mengajarkan sebelum kita selesai salat, sebelum mengucapin salam, setelah tasyahud akhir, setelah innaka hamidun majid, Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'ati. Wahai yang mengganti-ganti, menggonta-ganti hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Nah, ini salah satu doa yang bisa kita pakai untuk kita tetap bisa istiqomah. Yang terakhir, kisah tadi juga menunjukkan pentingnya kita berharap, berupaya, meminta untuk husnul khotimah. Ada orang yang awalnya bagus, ternyata buruk di ujungnya. Mohon maaf jemaah sekalian, bisa jadi kita dulu di zaman kita muda, kita pernah mengalami kegelapan, bergaul, salah bergaul, sholat tidak pernah, ngumpul sama orang baik, gerah bawahannya. Tapi itu dulu. Namun saat ini alhamdulillah di usia kita yang enggak lagi muda, anggaplah 40, 50 dan seterusnya, kita mulai berubah dan kita wafat dalam keadaan seperti itu. Ini manusia terbaik. Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang Allah berikan kesempatan panjang hidup, panjang umur, dan amalan semakin baik ketika di ujung akhirnya. Nabi memuji sebagai manusia terbaik. Hadis sahih Imam Muslim. Oleh karena itu kalau kita melihat teman-teman kita, anak-anak muda misalnya yang salah pergaulan dan seterusnya, jangan menilai orang saat ini saja. Karena hidup manusia itu berepisode, bisa berubah kok. Hari ini dia seperti itu, mungkin di ujung kehidupannya bisa lebih baik dari kita. Maka Nabi memuji dengan kalimat khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang Allah berikan kesempatan hidup yang panjang, dan di ujung kehidupannya hasuna amaluhu, dia semakin baik. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab adalah Allahumma ja'al mauti fi baladi rasul. Ya Allah, wafatkanlah aku di negeri Rasulmu, Madinah. Lalu kata Umar, warzuqni syahada fi sabilik, matikanlah aku secara mati syahid di jalanmu. Apa kesimpulannya dari doanya Umar? Boleh minta husnul khatimah. Walaupun mati kita di mana, kapan dan bagaimana kita nggak tahu, itu urusan Allah. Tapi bukan berarti kita terlarang untuk di saat ujung kehidupan kita mendapatkan mati yang terbaik. Bukan hanya hidup yang terbaik, mati pun kita juga minta yang terbaik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta haytani fil bahri wan namlata fi hujriha yusalluna 'alan nasi bil khair. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum saya akhiri dengan doa, ingin saya sampaikan sebuah nasihat dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama yang hidup di abad 3 Hijriah. Beliau mengatakan, man kana yaumuhu ka'amsi faqad khusran. Siapa yang hari ini sama aja dengan yang kemarin, maka dia telah merugi. Hari ini sama dengan kemarin, berarti tidak ada perubahan, dia telah merugi. Umur bertambah, jatah hidup berkurang, tapi prestasi amal soleh tidak ada perubahan, termasuk prestasi Ramadannya, maka dia telah merugi. Lalu kata beliau, man kana yaumuhu akhbath minal ams. Siapa yang hari ini justru lebih jelek, lebih buruk dibanding yang kemarin, faqad halak, maka dia telah hancur binasa. Maka jemaah sekalian, kita masih ada waktu kurang lebih 6 atau 7 hari, paling tidak 6 hari, untuk bisa finishing lebih baik Ramadan kita tahun ini dibanding tahun-tahun yang lalu. Buat yang kita merasa sudah beberapa kali jebol tarawih, padahal kita seumur hidup belum pernah sekalipun tarawih full 30 malam, kita target tahun ini kita tutup dengan semangat yang lebih baik. Demikian pula terhadap Quran dan yang lainnya. Mari kita tundukkan hati-hati kita bermunajat pada Allah di siang hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan mengabulkan doa kita semua. Nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa natubu ilaihi. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'aman kafi'un mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa zil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujib as-sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salata wallahu ya'lamu ma tasna'un.